Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 131-135. Kehancuran keluarga Liu hanyalah gelombang kecil bagi kota metropolitan internasional kota ajaib. Ditambah dengan blokade yang disengaja terhadap keluarga Zuge, hal itu tidak menarik terlalu banyak perhatian orang. Tim Donglai International juga mulai beroperasi secara normal. Mereka bekerja keras untuk membantu Lindong mengeluarkan uang selama masa inspeksi dan negosiasi. Setelah dibangunkan oleh panggilan telepon tersebut, Lindong tidak berniat untuk kembali tidur dan langsung menuju lokasi kantor sementara Donglai International. Sore ini saya membuat janji dengan pemilik gedung perkantoran ini untuk melihat apakah dia bisa membelinya. Setelah kejadian dengan keluarga Liu ini, seharusnya tidak ada lagi masalah bagi Donglai Internasional karena orang buta. Saat kamu pergi, kamu juga bisa menyapa Zuge Changqiong dan memintanya untuk membantu mengawasinya. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan dari dirinya sendiri sekarang, jadi tidak sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Tetapi semua orang di perusahaan telah keluar, hanya menyisakan beberapa wanita keuangan yang sibuk. Kedatangan Lindong pun menarik perhatian beberapa remaja putri. Mereka mengagumi bos besar ini tanpa henti. Dia tampan, kaya, tidak sombong, dan memiliki latar belakang yang super kuat. Hanya dalam satu hari, semua permasalahan yang sudah lama mendera perusahaan terselesaikan. Ini hanyalah pria sempurna, idola mereka. Halo, Direktur Lin. Halo, Direktur Lin. Melihat Lindong masuk, beberapa wanita segera meletakkan pekerjaannya dan menyapa Lindong. Mereka semua ingin meninggalkan kesan baik pada bos muda dan tampan ini. Halo semuanya, terima kasih atas kerja keras kalian. Di mana orang-orang di perusahaan itu? Lindong bertanya ketika dia melihat perusahaan yang kosong. Direktur Lin, mereka semua keluar untuk berbisnis. Beberapa hari yang lalu, banyak proyek terhenti karena bos Ronghua Real Estate. Sekarang tidak ada hambatan dari Ronghua Real Estate. Semua proyek telah dimulai. Mereka pasti akan sibuk selama beberapa hari. Oke, kamu telah bekerja keras. Setelah kamu sibuk beberapa saat, biarkan Sister Suan mengantarmu dalam perjalanan berbayar. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Perusahaan akan menanggung semua biayanya, Lin. Dong menyemangati. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Direktur Lin atas nama semua orang di perusahaan. Ngomong-ngomong, apakah Sister Suan juga sudah keluar? Lindong bertanya lagi. General Manager Zhao sepertinya telah menghubungi perusahaan lain yang membutuhkan pembiayaan. Dia pergi untuk memeriksanya pagi ini. Kalau begitu kalian sibuk dulu, saya akan datang dan melihat. Berjalan ke kantor manajer umum. Karena ini hanya lokasi kantor sementara, Lindong tidak ditugaskan sebagai kantor ketua. Saya sedang duduk di kantor dan dengan santai membolak-balik sesuatu. Kelihatannya tidak menarik, jadi saya mulai bermain-main dengan ponsel saya. Kelompok kelas senior nampaknya sangat hidup hari ini. Ada cukup banyak orang di AIT sendiri. Lindong membuka obrolan grup dan masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Dia dengan cepat membaca ratusan pesan. Dia juga merasa sedikit emosional saat ini. Ternyata di kelas atas, ada seorang teman sekelas yang rumahnya dekat sekali dengan rumah Jiang San. Tampaknya 2 atau 3 hari yang lalu, Jiang San dibawa pulang oleh orang tuanya. Dikatakan bahwa dia menderita depresi dan bunuh diri di sekolah. Untungnya, dia diselamatkan oleh teman sekamarnya. Sekolah hanya memberitahu keluarganya untuk menjemputnya. Sekarang setelah membawanya pulang, dia akan makan jika sudah waktunya makan. Dia akan melakukan apapun yang diminta. Tetapi dia tidak mau berbicara. Seolah-olah dia telah menjadi bisu.
Dia sudah berada di rumah selama 2 atau 3 hari dan tidak mengatakan kata. Namun keluarganya khawatir. Keluarganya bersiap pergi ke sekolah untuk meminta penjelasan. Bagaimana orang baik bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Teman sekelas yang sangat dekat dengan keluarga Jiang San juga mengetahui hal itu dari populasi keluarganya. Jadi saya bertanya di grup apa yang terjadi dengan Jiang San. Hasilnya, kelompok tersebut secara alami memulai diskusi yang hidup. Setelah bertanya di saat-saat terakhir, saya mengetahui bahwa hanya Lindong dan Jiang San di kelas mereka yang bersekolah di sekolah yang sama, dan mereka adalah sepasang kekasih ketika mereka masih di sekolah menengah. Begitu banyak orang bertanya kepada Ed Lindong apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada Jiang San. Banyak teman sekelas yang bercanda bahwa Lindong memiliki tujuan baru di perguruan tinggi dan meninggalkan Jiang San, yang menyebabkan depresi Jiang San. Alhasil, beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan Jiang San langsung menyebut Lindong bajingan. Tentu saja, beberapa teman sekelas membela Lindong, mengatakan bahwa Lindong sangat menyukai Jiang San pada saat itu, bagaimana dia bisa meninggalkannya. Karena Lindong tidak pernah muncul, semua orang mengobrol dan membicarakan cara berkumpul di liburan musim panas ini. Setelah lulus SMA, sepertinya kelasku belum mengadakan reuni kelas, dan aku akan lulus kuliah dalam sekejap. Saran ini tentu saja mendapat dukungan dari sebagian besar siswa, dan mereka semua mulai membuat janji. Lindong memikirkannya dan merasa bahwa dia masih perlu menjelaskan. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi bajingan. Meski hal ini tidak berdampak pada dirinya, namun selalu membuat orang merasa tidak nyaman disalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Sebenarnya aku sudah lama putus dengan Jiang San, tapi aku tidak mencampakkannya, tapi dia mencampakkanku. Karena dia jatuh cinta dengan generasi kedua yang kaya dari sekolah kita. Tapi sekarang ku dengar generasi kedua yang kaya itu keluarga bangkrut. Ya, ini masalahnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke Universitas Jiangnan dan bertanya. Masalah ini harus disebarluaskan di sekolah. Setelah Lindong mengirim pesan ini, pesan itu dengan cepat menjadi panas diskusi. Jadi, Jiang San yang memintanya, setelah meninggalkan Mudongxi, dia tidak menyangka pacar generasi kedua yang kaya itu akan menjadi miskin lagi, jadi dia tidak bisa menerima pukulan seperti itu secara tiba-tiba. Kasusnya, sedangkan untuk Dongxi, aku masih percaya. Izinkan aku memberitahumu, Dongxi sangat menyukai Jiang San ketika dia masih di sekolah menengah, bagaimana dia bisa meninggalkannya? Aku pikir kamu bajingan, Dongxi, tapi aku tidak menyangka Jiang San menjadi bajingan, tapi sekarang dia juga, sungguh menyedihkan. Ada apa denganmu? Apa yang Dongxi lakukan padanya saat itu? Dari dia, tapi sekarang dia meninggalkan Dongxi demi generasi kedua yang kaya. Kali ini, Lindong berkata lagi, oke, jangan bicara lagi, setiap orang berhak memilih. Saya hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih. Lindong, orang yang terlibat, berbicara, dan semua orang juga tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Seperti yang dikatakan Lindong, setiap orang berhak memilih, tapi karena itu adalah pilihannya sendiri, dia harus menanggung semua konsekuensinya. Semua orang mendiskusikan reuni kelas lagi dan bertanya pada Lindong Shen apakah dia mau hadir. Lindong menyatakan bahwa dia bisa berpartisipasi. Berikan saja dia lokasinya ketika waktunya tiba. Hal ini mengejutkan semua orang, karena menurut mereka, Lindong, selama dia punya waktu, akan bekerja paruh waktu atau sedang dalam perjalanan untuk bekerja paruh waktu. Dia tidak menghadiri banyak pertemuan ketika dia masih di sekolah menengah, dan dia bahkan tidak datang ke pesta kelulusan. Jadi semua orang memanggilnya secara simbolis. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar setuju, yang mengejutkan semua orang. Kyoto,
di sebuah villa yang dikelilingi pegunungan. Yunsi sedang beristirahat di kamar kerjanya. Karena hari ini seminggu, aku tidak perlu sekolah, jadi akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tapi telepon terus berdering di pagi hari. Yunsi mengangkat teleponnya dan melihatnya. Ternyata mantan teman sekelas perempuan sedang dibicarakan di kelompok kelas senior. Yunsi berasal dari Kyoto, tetapi pendidikan sekolah menengahnya berada di Sucheng, sebuah kota kecil. Dia seharusnya pindah ke Sucheng pada tahun kedua sekolah menengahnya. Karena ayahnya dipindahkan untuk bekerja di Sucheng pada waktu itu, dan ibunya adalah seorang wanita bisnis yang kuat yang bepergian ke seluruh negeri sepanjang tahun, dan bahkan sering pergi ke luar negeri, maka dia mengikuti ayahnya ke Sucheng. Namun, setahun kemudian ayahnya menyelesaikan pelapisan emas dan dipindahkan kembali ke Kyoto. Namun dia bersikeras untuk tinggal di Sucheng untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia tumbuh dewasa, dia harus belajar mandiri, dan seringnya berpindah sekolah tidak baik untuk studinya. Sejak saat itu, dia, seorang gadis berusia 17 tahun, tinggal sendirian di Sucheng. Pergi ke sekolah sendirian, belajar mencuci, memasak, dan bersih-bersih sendiri, dan Anda harus menanggung kesepian sendirian di malam hari. Faktanya, ini semua karena satu orang, seseorang yang memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Seseorang yang, bahkan setelah beberapa tahun, masih terkubur jauh di dalam hatinya, tidak dapat dihapuskan, dan mungkin tidak akan dilupakan dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah melupakan akhir pekan beberapa tahun yang lalu, ketika dia baru saja tiba di Sucheng bersama ayahnya. Hari itu hujan deras. Saat dia melintasi persimpangan, telapak kakinya terpeleset dan dia terjatuh di jalan. Pada saat ini, sebuah truk yang tidak terkendali melaju ke arahnya. Dia sudah ketakutan, dan tubuhnya benar-benar di luar kendali. Ketika dia menutup matanya dan menerima takdirnya, tubuhnya tiba-tiba memasuki pelukan hangat, dan dia secara naluriah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk orang ini erat-erat. Ada suara keras di telinganya, dan dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang dipegang oleh seorang anak laki-laki. Dia melihat ke sisi wajahnya, yang bersih dan tampan. Saat ini, dia dibawa ke pinggir jalan oleh anak laki-laki tersebut. Truk yang tidak terkendali menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun puluhan meter dari mereka. Bisa dibayangkan jika pemuda ini tidak menyelamatkannya, dia mungkin akan tertabrak truk dan pergi ke dunia lain. Saat itu ia sedang mengantarkan makanan cepat saji dengan sepedanya. Untuk menyelamatkannya, sepedanya terjatuh dan lebih dari 10 makanan ringan yang diletakkan di atas sepeda tidak dapat dimakan. Dia ingin menebusnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengatakan bahwa semua orang akan diselamatkan dalam situasi ini. Tapi ada begitu banyak orang di jalan, tapi dialah satu-satunya yang bergegas menyelamatkannya terlepas dari resiko nyawanya. Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah teman sekelasnya. Ini membuatnya bersemangat untuk waktu yang lama. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikannya. Mungkin dia tidak tahu bahwa apapun yang dia lakukan di sekolah, ada sepasang mata yang diam-diam mengawasinya. Dia kuat, termotivasi, optimis dan ceria. Meski kondisi keluarga kurang baik, tidak ada keluhan sama sekali. Selama saya punya waktu, saya akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mengurangi beban keluarga saya. Meskipun dia mempunyai sedikit waktu untuk belajar, dia belajar dengan sangat baik. Sebelum dia datang ke sekolah ini, dia selalu menjadi yang pertama di kelasnya. Belakangan, dia sengaja menempati posisi kedua beberapa kali dan menyerahkan posisi pertama kepadanya. Dengan cara ini, mereka menjadi teman baik yang saling menyayangi, dan nilai mereka terus bergantian antara nilai pertama dan kedua. Faktanya,
Ini semua adalah akibat dari penekanannya pada pencapaiannya sendiri. Setahun kemudian, ayahnya meninggalkan Sucheng, tetapi dia bersikeras untuk terus bersekolah di sini karena dia tidak ingin meninggalkannya. Namun tidak lama kemudian ayahnya pergi. Dia punya pacar, gadis lain yang sangat cantik di kelasnya. Mereka sangat cocok dan bahkan disebut anak emas oleh teman-teman sekelasnya. Dia juga memberkati mereka, tetapi setelah kembali ke rumah, air mata mengalir tak terkendali. Dia menangis di tempat tidur untuk waktu yang lama. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Aku benci diriku sendiri karena penakut. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa mengaku. Mungkin dia sudah mengungkapkan perasaannya sebelumnya, dan dialah yang berdiri di sampingnya sekarang. Dia juga akan disebut anak emas oleh teman-teman sekelasnya. Dia memikirkannya lama sekali malam itu dan akhirnya menemukan jawabannya. Selama dia benar-benar bahagia, dia akan puas. Cinta sejati mungkin tidak membutuhkan kepemilikan. Dia merasa suasana hatinya terangkat. Dia masih terus memperhatikannya. Dia sangat senang dengan gadis itu. Dia tidak menyangka bahwa dia tetaplah pria hangat yang akan melakukan segalanya untuk gadis itu. Siapkan sarapan penuh kasih di pagi hari, bungkus makan siang, dan antar dia pulang sepulang sekolah. Hal ini berlanjut hingga lulus. Mereka diterima bersama di Universitas Jiangnan. Dan dia tidak lagi menunjukkan kerendahan hati dalam ujian kali ini, dan kembali ke Universitas Aoki di kampung halamannya di Kyoto dengan peringkat pertama di kelasnya, peringkat pertama di kabupaten, peringkat pertama di kota, dan peringkat pertama di kota, provinsi. Ia juga menjadi juara provinsi pertama dalam sejarah SMA nomor 1 Sucheng, dan orang pertama yang diterima di sekolah peringkat pertama di negara tersebut. Setelah mereka kuliah, mereka tidak banyak berhubungan. Saya hanya mengirimkan pesan berkah selama liburan. Dia ingin perlahan-lahan melupakannya dan memulai hidup barunya sendiri. Namun 3 tahun telah berlalu, dan dia masih menyembunyikannya di lubuk hatinya yang terdalam. Dan ini dia Lindong, hanya melihat topik dan orang-orang mengobrol di kelompok kelas senior, Yunsi melompat dari tempat tidur dan tidak bisa tidur dalam sekejap. Karena teman sekelas perempuan Jiang San yang mereka bicarakan adalah pacar Lindong. Bagaimana bisa? Mengapa Jiang San menjadi seperti ini? Di mana Lindong? Bagaimana dia? Apa yang kamu lakukan lagi? Saya melihat orang-orang dalam kelompok berdiskusi lagi bahwa mungkin Jiang San menjadi seperti ini setelah Lindong memiliki cinta baru dan meninggalkan Jiang San. Wajah Yunsi tiba-tiba memerah karena marah. Berdasarkan pemahamannya selama 2 tahun terhadap Lindong, mustahil bagi Lindong untuk melakukan ini. Dia bukan tipe orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Jika Jiang San meninggalkan Lindong, dia masih berpikir itu mungkin. Namun, dia telah menyelami grup tersebut, dan dia tahu bahwa begitu dia berbicara, semua orang pasti akan menyampaikan topik tersebut kepadanya. Jadi saya hanya melihat semua orang mengobrol dalam diam, berharap Lindong akan keluar dan mengatakan sesuatu. Dalam kasus banyak teman sekelas Ait Lindong, Lindong tidak keluar untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Lindong. Yunsi terus menatap ponselnya sepanjang pagi, takut dia akan melewatkan jawaban Lindong. Menunggu hingga hampir tengah hari, Lindong akhirnya berbicara di grup. Melihat penjelasan Lindong, Yunsi merasa lega. Persis seperti yang dia pikirkan, Jiang San lah yang meninggalkan Lindong dan memilih generasi kedua yang kaya. Dia tidak mengerti bahwa Lindong begitu baik kepada Jiang San, mengapa dia melakukan ini? Apakah uang benar-benar penting? Jika dua orang yang saling mencintai bersatu, apa yang bisa mereka lakukan meski tidak punya uang? Tidak bisakah kita tetap hidup bahagia dan puas? Hal semacam ini ditakdirkan untuk tidak bisa dipahami olehnya.
seorang gadis yang tidak pernah kekurangan uang sejak dia masih kecil. Yunsi sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jiang San meninggalkan Lindong, jadi Lindong masih lajang sekarang. Dan dia seharusnya sedih sekarang, bukan? Apakah saya ingin menghiburnya? Yunsi duduk di tempat tidur, wajah cantiknya kusut, dan hatinya sedang berjuang keras. Haruskah aku mengirimkan pesan pada Lindong untuk menghiburnya? Bagaimana jika dia mengira aku menyukainya, tapi aku sudah menyukainya? Aku harus mengaku padanya sekarang, jika tidak, sudah waktunya dia mencari pacar lagi. Karena tidak ada cara untuk melupakan, Anda harus berusaha mengejarnya. Setelah mengambil keputusan, Yunsi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Lindong dengan tangan gemetar. Tapi dia menulis dan menghapus pesan sederhana, menghapus dan menulisnya lagi, dan akhirnya mengubahnya lebih dari 10 kali sebelum mengirimkannya ke Lindong. Pada akhirnya, saya hanya mengirimkan beberapa kata. Lindong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Setelah mengirim pesan, Yunsi menatap ponselnya dengan gugup. Matanya yang besar dan indah tidak berkedip hingga dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Anda bisa melihat suasana hatinya saat ini. Kota ajaib. Lokasi kantor sementara Donglai Internasional. Lindong sedang duduk di kantor manajer umum, mengobrol dengan semua orang di grup. Sebuah pesan muncul di layar ponsel. Lindong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lindong membuka pesan itu dan melihat bahwa pesan itu dikirim oleh Yunsi, teman sekelas dari Gao. Pikirannya tiba-tiba kembali ke sore itu beberapa tahun lalu. Gadis itu diselamatkan di persimpangan Jalan Sucheng. Situasinya kritis saat itu, seorang gadis terpeleset dan jatuh di jalan, dan sebuah truk besar melaju ke arahnya tanpa kendali. Dia bekerja paruh waktu mengantarkan makanan, jadi dia melempar sepedanya tanpa berpikir terlalu banyak, berlari dan membawanya ke pinggir jalan. Ketika dia baru saja membawa gadis itu ke pinggir jalan, sebuah truk besar melaju melewati mereka, dan sesaat kemudian menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun tidak jauh dari situ. Jika dia sedikit ragu, gadis itu akan tertabrak truk. Jika truk berat seperti ini menabrak seseorang, hampir pasti dia akan mati. Apalagi, hujan ringan dan terdapat lokasi pembangunan di sekitar simpang membuat permukaan jalan sangat licin. Jika dia terpeleset sedikit saat menyelamatkan orang, keduanya mungkin akan dibawa pergi dengan truk besar. Jadi meskipun dia menyelamatkan orang tersebut saat itu, dia masih sangat ketakutan. Setelah diselamatkan, dia mengetahui bahwa gadis itu sebenarnya adalah teman sekelas barunya Yunsi. Karena penyelamatan itu, lebih dari 10 barang bawaannya dirobohkan, dan gaji setengah bulannya dipotong oleh bosnya. Saya masih ingat hari pertama Yunsi datang ke sekolah. Dia langsung menimbulkan sensasi di hampir semua teman laki-laki di sekolah tersebut. Di masa puncaknya, ketika semua orang masih muda dan bertumbuh, kemunculan Yunsi hampir memuaskan citra Dewi sempurna di hati semua anak laki-laki. Mengenakan gaun putih bersih, rambut hitam, dan fitur wajah yang sempurna dan halus, dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Lindong juga terkesan padanya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat sibuk setiap hari, berusaha menghasilkan lebih banyak uang untuk mengurangi beban keluarga bibi dan pamannya. Setelah menyelamatkannya, keduanya secara bertahap menjadi akrab satu sama lain dan menjadi teman baik. Baru setelah dia bertemu dengan Jiang San, dia perlahan mulai mengasingkan Yunsi karena Jiang San sangat cemburu dan tidak mengizinkannya berinteraksi dengan Yunsi. Faktanya, sebagai seorang pria, Lindong bisa merasakan perbedaan antara Yunsi dan dirinya. Namun dia tidak berani menerimanya. Baginya, awan itu seperti awan indah di langit.
Orang tuanya telah tiada sejak dia masih kecil, dan dia sering dianiaya di rumah paman keduanya. Baru setelah Gao pindah ke rumah bibinya, keadaan menjadi lebih baik. Bukankah dia merasa rendah diri? Itu tidak mungkin. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk menutupi rasa rendah diri yang terkubur jauh di dalam hatinya. Dan dia takut Yunsi melakukan ini padanya hanya untuk membalas budi. Dia merasa hal ini membuatnya kasihan. Jadi betapa sedikit harga diri dan alasan dia mengatakan kepadanya bahwa gadis seperti Yunsi jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dia sentuh. Kemudian, setelah Jiang San, dia perlahan melupakan Yunsi. Sekarang 3 tahun telah berlalu, dan kecuali beberapa patah kata ketika mereka mengirimkan pemberkatan bersama selama tahun baru Imlek, mereka hampir tidak dapat berkomunikasi di waktu lain. Kali ini saya tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengirim pesan untuk menghubunginya. Anda juga seharusnya melihat pesan yang Anda posting di grup. Dia juga mengirim pesan kembali ke pihak lain. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu, Yunsi? Yunsi menatap layar ponsel dan akhirnya menjawab. Itu membuatnya bahagia sesaat. Dia menyusun pesan lain dan mengirimkannya ke Lindong. Aku juga sangat baik, Lindong. Kapan kamu akan datang ke Kyoto? Aku akan mengajakmu berkeliling kota metropolitan internasional ini. Kyoto sebenarnya sangat menyenangkan dan memiliki banyak tempat wisata. Lindong, oke. Aku mungkin ada di sana. Beberapa hari, aku akan datang ke Kyoto. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, karena aku tidak mengenal Kyoto. Yunsi tertegun saat melihat pesan dari Lindong. Lindong sebenarnya ingin datang ke Kyoto, dan akan datang dalam beberapa hari. Bukankah ini mimpinya, Yunsi? Benarkah kamu tidak berbohong padaku? Lindong, tentu saja, Yunsi. Kalau begitu kami sepakat bahwa Anda harus menghubungi saya ketika Anda datang ke Kyoto, Lindong. Oke, Yunsi. Hah, Lindong, ya. Anda juga melihatnya di grup, kan? Tapi saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Yunsi, jangan sedih. Kalau begitu itu bukan salahmu. Faktanya, kamu juga adalah korban, Lindong. Aku baik-baik saja. Waktu yang paling menyedihkan telah berakhir. Aku akan menghadapi masa depan dengan senyuman. Yunsi berkata, ya, pada saat yang sama, dia sangat gugup dan napasnya menjadi cepat. Dia tidak tahu bagaimana tanggapan Lindong padanya. Saat dia mengatakan itu, maksudnya seharusnya sudah jelas, bukan? Lindong jelas sedikit terkejut saat melihat informasi tersebut. Sejujurnya untuk gadis seperti Yunsi, bohong jika mengatakan bahwa Lindong tidak tergoda sama sekali. Hanya saja dia memiliki pengendalian diri yang kuat, dan dia tidak akan memikirkan atau menyentuh hal-hal yang bukan miliknya. Di masa lalu, ada 2 garis sejajar antara Yunsi dan dia yang tidak akan pernah bisa berpotongan. Pada akhirnya, dia memilih Jiang San. Setidaknya dia merasa jarak antara dia dan Jiang San tidak terlalu besar. Tapi segalanya berbeda sekarang. Ia mempunyai sistem, dan kedua garis sejajar tersebut mempunyai titik balik. Jadi Lindong memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya dan tidak lagi sengaja menghindari sesuatu. Namun tidak lama setelah dia putus dengan Jiang San, dia masih belum bisa membuka hatinya untuk menerima orang lain dan memasuki hubungan selanjutnya. Jiang San terlalu menyakitinya. Setelah 4 tahun bekerja keras, dia mendapatkan hasil ini. Jika dia tidak mendapatkan sistem dan mengubah jalan hidupnya, apa akhir hidupnya? Ia menjadi bahan tertawaan Jiangda, sasaran penghinaan Huang Junlang, dan bahkan ibu kota Jiang San untuk pamer. Aku tidak pernah bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di sekolah. Meskipun akhir cerita Jiang San agak menyedihkan, tapi itu tidak pantas mendapatkan simpati Lindong padanya.
terutama karena dia menyebabkan terlalu banyak kerugian pada Lindong. Jika dua orang bersama, jika mereka tidak lagi mencintai satu sama lain, tidak ada salahnya putus. Namun, ketika Jiang San putus, untuk menyenangkan Huang Junlang, dia bahkan bekerja sama dengan Huang Junlang untuk mempermalukannya, yang membuat Lindong merasa terlalu sakit hati. Jadi sebelum dia bisa menyesuaikan diri, dia memutuskan untuk tidak menanggapi petunjuk Yunsi untuk saat ini dan menunggu sampai beberapa waktu kemudian. Jadi, dia menjawab, "Saya akan menghubungi Anda ketika saya datang ke Kyoto." Yunsi menunggu dengan cemas, dan Lindong akhirnya membalas pesan itu. Namun isi pesannya membuatnya sedikit bingung, apa artinya ini? Apakah saya tidak mengungkapkannya dengan cukup jelas? Mengapa terlihat seperti kayu? Apa aku harus bilang, "Lindong, aku menyukaimu, aku ingin bersamamu dan menjadi pacarmu"? Tidak mudah bagi seorang gadis untuk berbicara seperti ini. Mengapa? Benar-benar seperti babi. Tapi berpikir bahwa Lindong akan segera datang ke Kyoto dan kita bisa bertemu dengannya saat itu, suasana hati Yunsi yang awalnya tertekan membaik lagi. Kalau tidak, beritahu saja aku secara langsung kalau waktunya tiba. Pokoknya dia bilang dia akan menghubungiku kalau dia datang ke Kyoto. Saya tidak akan menyerah sampai saya mendapatkan jawaban yang pasti. Saat ini, ada ketukan di pintu kamar Yunsi. Suara ibunya Guan Meiling terdengar dari luar pintu. "Yunsi, ini sudah hampir tengah hari, kenapa kamu masih tidur? Bangunlah dengan cepat. Ada tamu di rumah, kamu sudah besar sekali. Kamu tidak merasa malu?" "Oh, Bu, tolong biarkan aku tidur sebentar lebih lama hari ini." "Kenapa kamu tidur? Sudah kubilang ada tamu di rumah. Turun dan sambut dia, aku tidak kenal dia." "Kenapa kamu turun dan mandi?" Guan Meiling berbalik dan turun. Yunsi bangkit dari tempat tidur dengan marah dan mulai mandi. Tidak mungkin, jika ibunya datang untuk kedua kalinya, dia mungkin harus melepaskan selimutnya. Setelah Yunsi selesai membersihkan dan turun, dia melihat seorang ibu dan anak sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu. Ayahnya, Yun Zonghai, duduk di samping dan membaca koran. "Ayah, Ibu," Yunsi datang ke ruang tamu dan berteriak. "Yunsi, cepat kemari. Ibu akan memperkenalkanmu. Ini rekan ibu, Bibi Chen. Ini putranya Hu Yuan. Hu Yuan adalah siswa berprestasi yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Kalian berdua harus lebih banyak berkomunikasi," berkata pada Yunsi sambil tersenyum. "Bibi Guan, saya bukan mahasiswa berprestasi. Saya mendengar bahwa saudari Yunsi sedang belajar di Universitas Kingmu. Universitas Kingmu adalah universitas yang terkenal di dunia. Saudari Yunsi adalah mahasiswa terbaik yang sebenarnya." Hu Yuan berkata dengan rendah hati. Dia menatap Yunsi, matanya hampir rontok. Yunsi baru saja bangun dan mandi, wajahnya masih basah, jadi dia tampil tanpa riasan, dan dia juga mengenakan piyama longgar. Sebagai orang kaya generasi kedua, Hu Yuan memiliki kondisi yang sangat baik. Tingginya beberapa meter dan tidak jelek, dia telah bermain dengan banyak wanita selama bertahun-tahun. Namun dari segi kualitas, tidak ada satupun wanita yang bermain dengannya yang bisa menandingi 1/10 level Yunsi dalam hal riasan, setidaknya itulah yang dia pikirkan. Saat ini, wanita manapun dengan sedikit kecantikan yang bisa mencapai 70% bisa berubah menjadi 90% kecantikan teratas setelah menjalani perubahan kosmetik. Sangat jarang seseorang seperti Yunsi mendapatkan skor di atas 95 poin tanpa riasan apapun. Awalnya, ibunya membawanya ke sini hari ini dan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkannya kepada putri pasangannya, yang juga seorang mahasiswa terbaik di Universitas Aoki. Menurutnya,
Cewek yang bisa masuk universitas ternama seperti Aoki University pasti kutu buku yang berkacamata. Dia tidak tertarik pada wanita seperti ini, dan dia ingin bermain beberapa tahun lagi. Tapi tidak mungkin, kata ibunya, jika dia tidak datang, sumber penghasilannya akan terputus. Ini menunjukkan titik lemahnya. Bagaimana Anda bisa bermain tanpa uang? Mengapa menghabiskan sepanjang malam clubbing dengan saudara-saudaramu? Bagaimana cara membeli mobil sport terbaru? Mengapa mengendarai mobil sport untuk menjemput perempuan? Jadi karena tekanan finansial, dia tetap datang. Namun, saat dia melihat Yunsi, dia terjatuh. Dia pernah melintasi pelabuhan bersama saudara-saudaranya dan tidak akan pernah menyerahkan seluruh hutan demi sebidang rumput. Namun saat ini, jika dia bisa memiliki rumput seperti Yunsi, apalagi hutan, dia akan memilih untuk melepaskannya tanpa ragu-ragu. Kalian semua adalah siswa berprestasi, jadi kalian anak muda memiliki lebih banyak topik untuk dibicarakan. Kata Guan Meiling sambil tersenyum. Bibi Chen. Halo, Saudara Hu Yuan. Halo, Yunsi. Halo, Saudari Yunsi. Tak berbeda dengan pria lain, mereka semua penuh rasa posesif. Hanya cara Lindong memandangnya yang menjadi favoritnya. Itu adalah tampilan penuh penghargaan tanpa sedikit pun keinginan. Kedua keluarga itu tidak mengobrol lama sebelum mereka mulai makan siang. Setelah makan, Yunsi membuat alasan untuk pergi keluar, mengatakan bahwa dia telah mengundang sahabatnya untuk pergi berbelanja bersama. Dia benar-benar tidak ingin ngobrol dengan mereka lagi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ibunya? Dia hanya ingin memperkenalkan dirinya kepada putra orang lain, memperkuat hubungan kerja sama antara kedua pihak. Bagaimanapun, kepentingan adalah yang utama. Benar, ajak Hu Yuan jalan-jalan, Bibi Chen dan aku ada urusan bisnis yang perlu didiskusikan. Bu, aku pergi berbelanja dengan sahabatku, dan mereka semua perempuan. Apa bedanya jika dia pergi ke sana sebagai laki-laki? Ada apa dengan laki-laki itu? Ayo cari laki-laki untuk membantumu membawa barang. Kalau tidak, saat kamu mulai membeli barang, bisakah kamu membawa tas besar dan kecil? Guan Meiling membalas. Ya, saya dapat membantu Saudari Yunsi membawa barang-barang. Jangan khawatir, Saudari Yunsi. Saya dalam keadaan sehat dan berolahraga secara teratur. Tidak masalah membawa berat 100 pound. Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Segera berkata. Tentu saja, dia ingin bisa pergi berbelanja dengan Yunsi. Akan lebih baik jika kita sendirian, tapi tidaklah buruk untuk memiliki beberapa sahabat bersama. Kecantikan setingkat Yunsi tidak bisa lebih buruk dari sahabatnya. Ketika dia berpikir berada di pusat perbelanjaan, dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik berusia di atas 90 tahun, dan melihat mata iri dan cemburu dari pria di sekitarnya, Hu Yuan merasa penuh energi. Yunsi berhenti bicara dan berbalik untuk pergi. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Hu Yuan segera mengikutinya keluar. Di luar villa, Yunsi berkata dia akan mengemudi dan meminta Hu Yuan menunggu. Hu Yuan secara alami berdiri di sana dan menunggu dengan penuh semangat. Dia awalnya mengira mereka masing-masing akan mengendarai mobil, tetapi Yunsi sebenarnya memintanya untuk menunggu dan mengambil mobilnya. Seorang gadis mengizinkan seorang pria naik mobilnya seperti menyetujui memasuki kamar kerjanya. Tampaknya Yunsi perlahan menerimanya. Ini tiba-tiba membuat Hu Yuan percaya diri. Aku diam-diam berpikir bahwa dengan pesona kakakku, bukankah wanita cantik seperti Yunsi akan datang ke mangkuk dengan patuh. Tidak lama kemudian, Yunsi melaju dengan mobil kesayangannya, Ferrari merah, dan parkir di depan Hu Yuan. Hu Yuan hendak membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Tanpa diduga, Yunsi menekan jendela mobil dan berkata kepada Hu Yuan, "Maaf, kakak Hu Yuan, pacarku tidak suka pergi berbelanja dengan laki-laki.
Jadi sebaiknya kamu pergi dan bersenang-senang sendiri. Selamat tinggal. Mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan menghilang ke Hu Yuan jauh di depan. Hu Yuan dibiarkan berdiri di Feng Meishi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kini dia benar-benar bingung. Tanpa diduga, Yunsi akan menemukan trik ini. Membiarkan diriku menunggunya di sini hanyalah sebuah alasan. Dia sama sekali tidak berniat membawanya. Jika dia mengikutinya dan mengemudi, dia pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Jelas sudah terlambat untuk mengemudi sekarang, dan tidak ada cara untuk mengejarnya. Apa yang harus dilakukan? Kembali, dia tidak bisa kehilangan wajah itu. Meskipun dua orang keluar bersama, dialah satu-satunya yang kembali. Akhirnya, saya memikirkannya dan mengendarai mobil saya menemui teman-teman saya untuk minum. Astaga, Yunsi, tunggu sampai kamu jatuh ke tanganku dan lihat bagaimana aku menidurimu. Baru pada malam hari Yunsi kembali ke rumah. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat ayahnya Yun Zonghai dan ibunya Guan Meiling duduk bersama di sofa di ruang tamu. Saya awalnya ingin naik ke atas dengan tenang. Namun, dia dihentikan oleh Guan Meiling. Saya hanya bisa duduk dengan patuh. Yunsi, bagaimana kabarmu? Guan Meiling bertanya. Ada apa? Tanya Yunsi, pura-pura tidak mengerti. Kenapa kamu berpura-pura bingung? Hu Yuan, itu dia. Begitulah sebutannya kan? Dia siswa berprestasi yang baru kembali dari belajar di luar negeri. Bu, dia bahkan tidak berani melamar siswa berprestasi lulusan sekolah mana dia lulus. Orang seperti ini tidak bisa bertahan hidup di Tiongkok, dan kemudian menghabiskan sejumlah uang. Uang itu berlapis emas di luar negeri. Jangan tertipu. Meski begitu, dia berasal dari keluarga baik-baik, tinggi dan kaya, dan ayahnya adalah. Bu, apa hubungan ayahnya denganku? Mengapa tidak apa-apa? Ibu ingin mempertemukanmu, kamu, Yun Zonghai. Di Yun Zonghai, apa hubungannya ini denganku? Kata Yun Zonghai dengan polos di sebelahnya, kenapa itu tidak menjadi masalah? Putriku telah mengikutimu beberapa tahun terakhir ini. Seberapa baik Yunsi sebelumnya, dia tidak pernah membalasku. Bukan karena kamu jauh dari rumah sepanjang hari, maka putrimu menjadi seperti ini. Bisik Yun Zonghai. Yun Zonghai, kamu benar-benar menyalahkanku? Apa menurutmu aku ingin jauh dari rumah sepanjang hari? Apa menurutmu aku tidak lelah saat terbang ke seluruh negeri dan bahkan keliling dunia? Sepanjang tahun, saya tidak seperti itu ayolah. Bisakah kamu tinggal di villa yang bagus dan mempekerjakan orang untuk mencuci, memasak, dan bersih-bersih? Dengan gajimu yang sedikit, kami akan mati kelaparan. Teriak Guan Meiling dengan marah. Oke. Ini semua salahku, istriku, kamu telah bekerja keras. Aku tidak mendidik putriku dengan baik. Aku akan mendidiknya dengan baik di masa depan. Yun Zonghai segera mengakui kesalahannya. Jika dia tidak mengakui kesalahannya, atapnya akan segera meledak. HMPH, itu, Bu, kalau tidak apa-apa, aku akan naik dulu. Tunggu sebentar, aku belum selesai bertanya. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan terhadap Hu Yuan itu? Bertanya dengan serius, aku benar-benar tidak merasakannya. Dan aku masih bersekolah, apakah kamu begitu ingin menikahkanku? Kata Yunsi sedikit sedih. Yunsi, ibu tidak ingin segera menikahkanmu. Tapi dia sedang mencari pria yang luar biasa untukmu. Hu Yuan itu, dalam hal tinggi badan, penampilan, identitas, dan latar belakang, setidaknya jauh lebih baik daripada para siswa itu. Yang masih bersekolah, ayolah, ibu hanya tidak ingin kamu menyia-nyiakan waktumu untuk siswa miskin itu. Bagaimana dia lebih baik dari yang lain? Balas Yunsi. Apa yang salah dengan orang kaya generasi kedua? Apa yang salah dengan orang kaya generasi kedua?
Selama mereka memiliki karakter yang baik, tahu cara membuat kemajuan, dan memiliki orang tua yang membantu mereka, mereka mungkin bisa mengungguli mereka yang kaya. Lebih baik dari yang lain di masa depan, oke. Oke, bagaimana menurutmu? Tapi aku masih muda, aku benar-benar tidak ingin jatuh cinta secepat ini. Bisakah kamu berhenti memaksaku? Tidak, ada masalah. Apakah pacarmu punya pacar di sekolah? Guan Meiling tiba-tiba bertanya. Tidak, tidak mungkin, aku tidak ada yang punya pacar. Jangan bicara omong kosong, jawab Yunsi dengan gugup. Melihat kegugupanmu, ada yang tidak beres. Ibumu dan aku sudah bertahun-tahun berada di pusat perbelanjaan, dan aku masih tidak bisa melihat pikiran kecilmu. Lalu kenapa aku harus main-main? Siapa itu? Guan Meiling bertanya dengan serius. Yun Zonghai juga meletakkan korannya saat ini dan menatap Yunsi. Dia benar-benar tidak tahu kalau putrinya punya pacar. Jika hal ini benar, maka ini agak serius dan harus ditangani. Anak perempuan cenderung menderita. Bu, aku benar-benar tidak punya. Bisakah kamu berhenti menebak-nebak, Yun Zonghai? Sungguh putri yang baik yang kamu ajar, Yunsi. Beritahu ayah, apakah kamu punya? Orang tuamu tidak mempersulitmu, tapi kamu satu-satunya. Apakah kamu mengerti bahwa perempuan perlu tahu cara menghargai diri sendiri? Yun Zonghai juga bertanya. Ayah, aku benar-benar tidak percaya. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Kata Yunsi dengan sedih. Apakah dia teman sekelasmu di SMA, atau teman kuliahmu? Tiba-tiba kilatan petir melintas di benak Yun Zonghai. Yunsi mengikutinya ke sekolah menengah di Sucheng selama 1 tahun, dan dia dipindahkan kembali. Namun, dia tidak mau kembali dan terus bersekolah di sana. Saya juga merasa putri saya bijaksana. Sekarang sepertinya mereka sedang bersama saat itu. Selama tahun itu, kami hanya mengunjunginya sesekali. Kami tidak akan tinggal bersama saat itu, bukan? Itu sangat mungkin. Pemikiran ini membuat Yun Zonghai sangat sedih. Putri yang kubesarkan seperti gadis cantik diambil alih oleh seorang bocah nakal. Jika dia tahu siapa orang itu, kakinya harus patah. Yunsi, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apakah kamu tidak ingin mengikutiku saat kamu masih di sekolah menengah atas hanya untuk bersamanya? Yun Zonghai bertanya setelah menenangkan diri. Apa, Yunsi? Ternyata kamu tidak ingin kembali ketika kamu duduk di bangku SMA hanya untuk bersamanya. Apakah kamu tinggal bersama saat itu? Dasar gadis bau, kamu punya sayap yang keras kan? Kamu sebenarnya tinggal bersama orang lain tanpa memberitahu kami. Kamu ingin membuat kami marah. Guan Meiling semakin marah saat mendengar apa yang dikatakan Yun Zonghai. Putriku sebenarnya tinggal bersama orang lain tanpa memberitahunya. Tidak apa-apa, kuncinya adalah sekarang saya bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Ini adalah hal yang paling menyebalkan. Ayah, ibu, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Dengan siapa aku tinggal? Yunsi hampir menangis. Yun Zonghai, kamu cukup mampu. Tetapi kamu bahkan tidak tahu bahwa putrimu memiliki kecenderungan ini. Bagaimana kamu merawat anakmu? Guan Meiling kembali bertanya pada Yun Zonghai. Yun Zonghai tidak berkata apa-apa, ini benar-benar salahnya. Dia juga memikirkan siapa orang itu, Lin Dong. Seorang anak laki-laki yang menyelamatkan nyawa putri saya juga merupakan teman sekelasnya. Ia masih ingat saat itu putrinya sering menyebut dirinya. Saya juga meminta putri saya untuk mengundang pihak lain ke rumah saya sebagai tamu. Tetapi pihak lain sepertinya menolak. Apalagi dia sangat sibuk bekerja saat itu, jadi dia tidak memperhatikannya lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih pada Lindong. Sekarang sepertinya aku memang telah mengabaikan tugasku. Bersambung.